Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, butiran Sabda Allah Harian, Selasa 24 Desember 2024, Vigili Natal, Misa Malam Natal. Bacaan Kitab Suci, bacaan pertama dari Kitab Nabi Yesaya, bab 9 ayat 1-6. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 11-14. Dan bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 1-14. Kembali ke Betlehem. Saudari dan saudara yang terkasih, ada adegan yang mesra yang patut kita saksikan pada malam ini, yaitu kemesraan sebuah keluarga, Maria, Yusuf, dan bayi Yesus bersama hewan-hewan dan para gembala yang digegap-gempitahkan oleh bala tentara sorgawi yang memuji Allah. Kita bisa berimajinasi sejenak, seperti apakah suasananya? Yang pasti kita dapat membayangkan keadaannya yang sangat-sangat sederhana. Diantar dengan menunggang seekor keledai, bukan dengan sebuah mobil mewah dari Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Maria bukan bersalin di sebuah puskesmas atau klinik ataupun rumah sakit. Bukan pula bayinya dibaringkan di atas tempat tidur bayi yang mewah dengan pakaian baby yang empuk. Begitu pula dengan orang-orang yang datang menjenguk adalah para gembala miskin, bukan sahabat kenalan atau tetangga yang kaya raya. Semuanya sederhana. Dan inilah awal yang benar-benar sederhana. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, para gembala adalah gambaran orang-orang miskin dan sederhana yang menaruh pengharapan akan keselamatan pada Allah. Mereka sering dipandang sebagai orang pinggiran dan kurang diperhitungkan dalam kehidupan sosial. Namun merekalah orang-orang pertama yang dipilih Allah untuk mendapatkan warta gembira keselamatan. Kesigapan serta kesediaan total untuk menanggapi berita keselamatan itu menjadi contoh bagi kita, agar kita pun bergegas berjalan bersama menjumpai Yesus. Kita diajak untuk segera kembali ke Betlehem. Maksudnya, kita kembali ke momentum awal yang sederhana, yang ditandai oleh kegembiraan para gembala. Awal yang mempertemukan kita dengan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus, serta para gembala. Inilah awal yang sederhana tanpa kemewahan dan kemeriahan. Semua yang ada pada malam itu hanyalah sebuah kesederhanaan. Sebab itu, kembali ke Betlehem merupakan ajakan yang mendesak dan penting di tengah perayaan Natal yang sering diidentikan dengan kemeriahan, gegap gempita oleh lagu-lagu Natal dengan cahaya lampu yang terang benderang, terkesan ramai, juga hiruk pikuk oleh aneka warna-warni pakaian baru dan aneka rasa makanan dan minuman. Apalagi di tengah zaman yang modern ini, Natal mesti dirayakan dalam kemewahan. Jika tidak, maka terkesan bukan Natal. Karena itu pada malam ini, respons kita atas kedatangan Kristus haruslah sebuah respons dalam spirit kesederhanaan seperti para gembala di padang yang setelah mendengar berita sukacita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, mereka langsung bergegas, cepat-cepat berangkat ke Betlehem untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Kita juga kembali ke Betlehem, tidak saja untuk merayakan Natal,
tetapi sebuah gerakan untuk passing over, untuk segera pergi, bergegas, dan beralih kembali ke Betlehem, tempat awal, yang sederhana, dengan hidup ugahari, hidup cukup dengan apa yang sudah ada, dan terus berjuang untuk menjadi lebih baik, sembari bersolider, dan terus berbagi dengan sesama yang miskin dan menderita. Kita hidup tetap dalam semangat kesederhanaan, bagaikan palungan yang selalu berbicara tentang rahasia Natal yang sejati, yaitu tentang kerendahan hati dan kebaikan Kristus yang penuh belas kasihan, yang sekalipun ia kaya, rela menjadi miskin untuk sama seperti kita. Inilah kelimpahan kasih inkarnasi, Allah yang menjadi manusia miskin, supaya oleh kemiskinannya memperkaya setiap orang yang memeluknya, dan itulah Natal yang membawa sukacita dan kedamaian. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, perdamaian menjadi salah satu pesan Natal, di mana Tuhan datang membawa damai. Kitalah yang harus mulai untuk hidup dalam perdamaian. Jika ada relasi yang sudah terganggu dan menjadi renggang, kita harus mengambil langkah pertama untuk berdamai walaupun kita merasa benar. Jangan biarkan hidup terbeban oleh rasa dendam dan benci. Berilah salam damai pada hari Natal ini kepada siapa saja. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah waktunya bagi kita. Tidak bisa menunda, tidak bisa bertele-tele, berbasa-basi, apalagi merasa mapan pada zona nyaman diri sendiri. Akan tetapi, sekarang kita kembali ke Betlehem, karena hidup ini sebuah perjalanan, sebuah ziarah, di mana seorang peziarah tahu akan tujuannya, dan dia juga tahu bahwa ia belum mencapai tujuan itu. Maka dia harus bergerak dan bergegas, melangkah pergi untuk bisa menggapai tujuan. Jikalau dia berhenti, itu hanyalah sekedar untuk beristirahat sejenak, tetapi bukan untuk berhenti dan mengakhiri. Dia akan terus berjalan dengan tekad dan perjuangan yang pantang mundur. Untuk itu, kita harus membaharui komitmen dengan melihat apa yang telah terjadi, sembari mensyukurinya, lalu selanjutnya menghidupinya sekarang dan pada masa yang akan datang. Kita tidak perlu takut, karena suara malaikat mengatakan supaya jangan takut, sebab Tuhan datang untuk bersama kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang sudah datang di tengah-tengah kami, anugerahkanlah kami rahmat untuk memandang palungan pada malam ini dengan kesederhanaan para gembala, sehingga kami pun dapat hidup sederhana bersama keluarga-keluarga kami masing-masing. Beri kami rahmat kerendahan hati dan iman yang dimiliki Santo Yusuf dan Maria saat melihat bayi Yesus di palungan, agar kami hidup ugahari di tengah tawaran kemewahan dunia ini. Curahilah kami dengan terang yang dilihat para gembala, agar menyinari kami dalam ziarah hidup kami sekarang dan pada masa yang akan datang. Bukalah mulut kami agar ikut bernyanyi apa yang dinyanyikan para malaikat pada malam itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, supaya terciptalah persaudaraan dan perdamaian di bumi kami ini. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat merayakan Natal bagimu semua, saudara dan saudariku, sahabat kenalan, dan siapa saja yang mengalami damai dan sukacita pada hari Natal ini. Tuhan memberkati kita.